Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Gemintang Ramadhani dengan NPMS 01/2021-022, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Dialan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan di Indonesia dan problematikanya. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa optimalisasi penyelenggaraan fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional seperti diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Sri Mulyani mengajukan tiga alasan. Adapun tiga alasan yang diajukan, yang pertama itu, bagi negara sebesar seperti Indonesia, baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Yang kedua, perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan, hanya akan ditinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Yang ketiga, perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tataran perundang-undangan dan peraturan penjelasnya. Terdapat pula undang-undang lain yang merupakan produk reformasi yang dapat menjadikan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, apakah harmonisasi dan sinergi antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran itu telah dapat menjamin tercapainya suatu tujuan perencanaan pembangunan? Di sini terdapat dua konsep. Yang pertama, ada administrasi pembangunan. Konsep administrasi pembangunan ini merupakan pengembangan dari konsep administrasi negara yang diterapkan ke dalam pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Terus yang kedua, ada manajemen pembangunan. Konsep manajemen pembangunan ini merupakan suatu pengembangan dari konsep manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan pembangunan. Proses administrasi merupakan bagian yang integral dari proses politik suatu bangsa. Proses politik yang di dalamnya mencakup pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan upaya pengambilan keputusan secara rasional. Adapun secara empiris, proses perencanaan pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sejak pembangunan 5 tahun tahap pertama hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional bergeser antara paradigma pertumbuhan dan paradigma pemerataan.
Hasil perencanaan pembangunan daerah pun ternyata masih belum mampu mencapai tujuan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah, yang selanjutnya disebut dengan masyarakat daerah. Demikianlah, secara konseptual kita dapat menemukan problematika perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan 14 sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama ada pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan, yang kedua ada pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan, dan yang ketiga ada pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan. Yang keempat ada pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan. Yang kelima ada pemahaman tentang sumber atau bentuk dari pembiayaan perencanaan. Yang keenam ada pemahaman tentang penyelenggara perencanaan. Dan yang ketujuh ada pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan. Yang kedelapan ada pemahaman tentang rencana pelaksanaan atau implementasi perencanaan pembangunan. Dan yang kesembilan ada pemahaman tentang instrumen perencanaan. 10. Pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis. Yang ke-11 ada pemahaman tentang alur perencanaan. Yang ke-12 pemahaman tentang pemantauan dan pengendalian. Yang ke-13 ada pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan. Dan yang ke-14 ada pemahaman tentang pengawasan pembangunan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.